Sehingga elemen-elemen yang lain itu harus diterapkan, apa yang harus diterapkan itu mengarah kepada strategi, sehingga yang dimunculkan kemarin, yang dimunculkan di elemen implementasi ini adalah mulai dari strategi, sistem, structure. Tiga hal itulah yang harus diterapkan secara ketat. Karena apa? Awalnya dari strategi. Misalnya ada strategi, sistem, structure. Struktur berarti dengan berubahnya strategi, maka struktur organisasi akan kita rubah. Harus disesuaikan. Yang kemarin misalnya karena positioning kita ada di banyak peluang, misalnya ada di peluangnya eksternalnya lebih besar, sehingga kita ada di posisi agresif. Dengan posisi agresif, maka misalnya kita butuh strukturnya, butuh banyak sekali marketing untuk memperluas pasar misalnya, sehingga strukturnya akan dirubah. Strukturnya berubah seperti apa? Nah, tiga hal itulah yang harus diterapkan secara hard. Jadi itu secara hard. Nah, soft-nya ada di 4 elemen yang lainnya, yaitu skills, staff, style, yang kesemuanya itu mengarah kepada SDM. Skill berarti apa? Kemampuan SDM-nya. Berarti dengan strategi yang berbeda, maka kemampuan SDM-nya juga akan berubah. Terus style. Style itu lebih mengarah kepada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diadopsi mungkin sudah tidak tepat lagi ketika misalnya kepemimpinannya itu demokratis misalnya. Kalau misalnya di positioningnya ada di posisi yang kritis misalnya. Posisi yang kritis itu memerlukan pimpinan yang tegas, yang mungkin pada saat itu memang diperlukan yang otoriter misalnya. Staff itu berkaitan dengan karyawannya. Kemampuan karyawan itu yang diperlukan sekarang itu yang seperti apa, sehingga perlu ada upgrade terus skill, keterampilan itu berkaitan dengan karyawan lagi sebenarnya, sehingga di tengah-tengah dari ke-6 elemen yang ada itu nanti sebenarnya arahnya adalah share value, nilai inti, nilai bersama dari perusahaan itu berupa budaya, kebiasaan yang dianut itu pasti akan mengalami perubahan, sehingga disinilah letak bahwa kepemimpinan, bahwa pegawai, kemampuan pegawai, bahwa strategi, bahwa struktur dan lain-lain akan bisa merubah budaya sebuah organisasi. Intinya nanti pada prakteknya adalah ketika kita sudah menemukan formulasi kita strateginya mau apa, berarti implementasinya tinggal menyesuaikan, pada prakteknya menyesuaikan. Itu aja sebenarnya inti dari implementasi. Meskipun sebenarnya ada banyak yang bisa dianut, tetapi kita lebih condong kepada 7S ini karena yang relatif gampang untuk diterapkan. Itu inti dari implementasi. Udah sampai sini, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau didiskusikan apa enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, tentang ini struktur, Pak Heru. Ya, struktur. Iya, apabila strateginya sudah ditetapkan ya, tetapi organisasi kita adalah organisasi pemerintah gitu yang tidak bisa merubah struktural gitu, struktur kepegawaiannya gitu, Pak.
Kalau seperti itu kayak gimana, Pak? Tinggal di levelnya, level yang mana? Di level yang mana? Kalau dalam jangka panjang itu pasti ada di misalnya di pemerintahan pun sebenarnya ini dianur di level strategik, level yang tinggi. Misalnya contohnya departemen yang berkurang misalnya. Zaman dulu misalnya ada departemen yang berkurang. Terus yang sekarang misalnya untuk birokrasinya misalnya nggak tahu ditetapkan benar atau enggak, eselon dibatasi, dikurangin misalnya. Itu kan struktur. Jadi struktur itu tidak harus bahwa keseluruhannya, tidak harus merubah secara keseluruhan, tetapi ada penekanan-penekanan itu pun sebenarnya sudah mengarah kepada strukturnya. Kalau memang perubahannya formulasi strateginya sangat-sangat berubah misalnya, ya di situ baru pasti akan komposisi secara global akan berubah. Tetapi kalau misalnya formulasi yang kita temukan itu tidak terlalu berubah, mungkin penyusian atau penekanan misalnya tetap strukturnya sama, tetapi karena misi atau formulasi strateginya ditekankan kepada bagian tertentu, mungkin yang tadinya di bagian A itu lebih banyak, sekarang digeser karena formulasi yang dimunculkan adalah misalnya kalau tadinya misalnya agresif, sekarang kok kita ada di posisi yang stabilitas, agresif, harus agresif formulasinya, misalnya di turn around. Kita dalam posisi yang WO, WO. Nah, di situ pasti akan butuh struktur yang berubah. Mungkin struktur utamanya tidak, tetapi di bagian di praktisnya mungkin akan ada perubahan. Walaupun hanya sekedar misalnya ya tadi strukturnya harus berubah. Struktur itu harus ketat. Sudah ditetapkan, oh strukturnya seperti ini, maka ditekankan pada ini. Nanti akan dibarengi dengan yang bawah, yang soft itu. Pegawainya mungkin nanti akan digeser karena perlu pegawai yang lebih paham tentang apa, misalnya pegawai digeser, terjadi pergeseran pegawai, terjadi skill misalnya, pelatihan diperlukan misalnya, implementasinya itu. Terus kepemimpinan, mungkin juga kalau kepemimpinan di departemen ya, pemimpinan sudah ini mungkin di level atasnya enggak, tetapi ada usulan di kepemimpinan yang bukan di puncaknya, tapi di subnya, di bagiannya, itu mungkin terjadi pergeseran, dan seterusnya. Jadi mau tidak mau memang yang namanya struktur itu yang mengikuti strategi, bukan strategi ngikutin struktur. Itu yang terjadi ketika kita memang tidak punya, yang terjadi di kita yang di misalnya usaha kecil menengah kita, atau kita punya usaha, punyanya itu aja. Yang ada itu, ya kita manfaatkan yang ada aja, itu misalnya. Itu yang terjadi di kita ya seperti itu. Jangankan di lembaga lain, di lembaga pendidikan yang notabene mereka adalah lembaga yang tahu tentang strategi, itu seringkali hal ini juga tidak, prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan. Banyak yang terjadi. Contohnya misalnya kita sudah perlu SDM yang memiliki pengetahuan, yang memiliki karakteristik, yang tahu tentang lingkungan. Contoh kita dalam pembelajaran. Pembelajaran itu yang udah tahu lingkungan artinya apa? Kita harus sadar bahwa siapa mahasiswanya, level di segmen yang mana, dan seterusnya. Kan kita harus organisasi harus menetapkan bahwa kita butuhkannya SDM yang seperti apa. Tetapi yang ada akhirnya
karena tidak mengikuti strategi yang ditetapkan, kadang-kadang kita misalnya merekrut orang baru itu ya pokoknya tidak berubah caranya misalnya. Mungkin yang direkrut ya yang udah lama-lama atau yang mungkin tidak memenuhi kriteria dan seterusnya. Contoh bahwa struktur mengikuti strategi adalah ya di pemerintahan sendiri. Kan terjadi banyak perubahan. Ketika strateginya berubah, oh sekarang lebih kepada diarahkan kepada yang dulunya tolnya tol darat berubah ke tol laut misalnya, itu kan ada perubahan-perubahan struktur yang ada. Jadi itu yang terjadi. Struktur berubah pasti, tetapi tidak harus secara apa ya, secara revolusi, secara besar-besaran sesuai dengan strategi yang diformulasikan. Bisa juga tidak berubah, bisa juga asalkan strateginya memang tidak mengharuskan strukturnya berubah. Nah, itu aja. Izin Pak. Ya, nggih. Izin Pak. Jadi ini untuk apa? Untuk ini memperjelas lagi. Jadi misalkan kita secara struktur formal tidak memungkinkan untuk berubah karena ada regulasi, tetapi secara bukan formal, tapi secara kita memperkuat struktur yang memang sesuai dengan strategi yang apa? Bagian dari struktur yang memang apa? Kita strategikan untuk dia bertumbuh di situ, itu berarti bisa ya Pak? Jadi memang secara formal strukturnya tidak berubah, cuma kita memperkuat struktur apa bagian-bagian struktur yang memang oleh strategi diminta untuk diperkuat di situ gitu. Seperti itu Pak. Apakah seperti itu? Boleh. Jadi struktur itu kalau dulu kita di S1 berbicara tentang bisnis, yang namanya struktur itu kan kita hanya memandangnya sebagai gambaran fungsi. Fungsi apakah strukturnya ini apa yang jabat-jabat itu kan hanya sebatas itu. Tetapi sekarang perubahan struktur itu bisa jadi secara gambarannya tidak berubah, tetapi lebih kepada fungsionalnya. Penekanan pada fungsi yang mana yang lebih ditekankan untuk saat ini. Itu boleh. Jadi apapun itu kita bebas untuk menentukan itu, tidak harus bahwa namanya struktur merubah apa ya, merubah gambaran fungsinya, jumlah jabatannya, terus dan sebagainya. Tidak harus itu. Penekanan fungsi mana yang menjadi prioritas itu sudah merupakan bentuk perubahan struktur. Tuh, apa lagi? Makanya tugasnya nanti silahkan implementasi itu dilanjutkan aja. Jadi kalau kemarin dulu misi kita sudah analisis lingkungan internal eksternal sudah. Akhirnya setelah analisis lingkungan internal eksternal melakukan formulasi. Sudah kan? Ketemu strateginya apa? Nah sekarang tinggal kalau strateginya sudah ketemu, maka implementasinya yang ada di poin-poin itu aja, diisi aja. Di misalnya strateginya apa sih? Terus nanti sistemnya mau seperti apa? Berarti ada penyusunan di sistem seperti apa dan seterusnya. Diisi itu aja berdasarkan yang kemarin, yang kemarin sudah kita miliki, bukan yang baru lagi. Biar runut nanti sampai terakhir tatap muka kita sudah memiliki alur urutan proses strategi. Karena pertemuan kan tinggal 2 kali. Pertemuan berikutnya kita tentang audit. Audit itu berarti menilai asumsinya bahwa misi analisis formulasi implementasi itu udah yang lalu kan, udah dijalankan ini. Nanti baru melakukan audit sampai sejauh mana sih apa yang perlu diperbaiki sehingga apa akan menemukan formulasi berikutnya melalui audit itu. Ada lagi?
Mungkin Bu Ratu, Bu Windia, Pak Felix, Pak. Ada lagi nggak? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada. Halo, halo. 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 Ini nanti ini kan strateginya. Kebetulan kita ada satu tatap muka terakhir yang berkaitan dengan karena judul mata kuliahnya ada manajemen strategik dan perubahan. Tatap muka terakhir kita tentang perubahan. Tentang perubahan nanti mungkin mulai sekarang aja ya. Mulai sekarang nanti saya share temanya sehingga di pertemuan terakhir nanti silahkan mempresentasikan masing-masing tentang perubahan-perubahan itu. Jadi nanti materinya cuma ada 3, our iceberg is melting, terus who move my cheese, hanya 2 itu aja dah. Sama a habit, ada a habit, our iceberg is melting, dan who move my cheese. Dari masing-masing itu, karena kita berenam, nanti masing-masing dua orang satu tema. Silahkan, sebenarnya itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang ini, cuma kalau berdasarkan tema yang seperti itu, kita ingin mengevaluasi diri kita sebenarnya di mana sih? Kalau kita sudah sadar kita di mana, kita mau melakukan perubahan apa sih? Itu nanti pertemuan terakhir hanya itu tentang perubahan. Jadi tidak ada benar atau salah, itu cuma upaya kita untuk menilai kita berdasarkan cerita-cerita itu kita ada seperti siapa, berarti perubahan yang bisa dilakukan apa aja, cuma itu aja. Lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ya nggak usah lama-lama. Ngapain lama-lama? Pak, satu lagi, Pak. Ya, nggih. Halo, Pak. Nggih, monggo. Pak, mohon maaf, itu perubahan yang terkait dengan organisasi itu, Pak, ya? Yang kita maksudin gitu ya? Apa maksudnya? Maksudnya kan Bapak tadi menyatakan kalau pertemuan terakhir itu kan nanti kita presentasi perubahan. Nah, perubahan itu diambil dari mana, Pak? Maksudnya background-nya, latar belakangnya gitu, Pak? Atau dari organisasi yang Bapak kasih tugas ke kita gitu, Pak? Gini aja, kalau yang manajemen perubahan itu introspeksi diri kita aja. Misalnya saya punya, dengan, ya, dikaitkan dengan yang tugas dari Bapak, bukan? Tidak, Pak? Enggak ada kaitannya. Jadi misalnya gini aja, nanti ada tentang habit. Habit itu ada habit itu ada 8 kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi apa? Apakah menjadi seorang yang sukses atau seorang yang profesional, seorang apa itu kan ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, ada 8 elemen, misalnya apakah kita sudah berpikir bahwa kita itu melakukan sesuatu itu untuk orang lain? Apakah kita sudah berpikir positif? Misalnya ada poin-poin itu. Nah, kita menilai diri kita sendiri aja. Kita itu yang apakah sudah semua atau ada beberapa elemen yang belum, di mana kalau belum berarti saya mau perubahannya apa. Kalau sudah semua, misalnya
elemen itu sudah kita lakukan semua, tapi kan kita perlu berubah juga, nggak mungkin kita tetap saja misalnya. Berarti apa yang akan kita lakukan itu aja. Jadi nggak ada benar salah enggak, cuma saya kasih teorinya, contoh yang ada, kita akan mengevaluasi diri kita. Contoh yang berikutnya misalnya tentang our iceberg is melting misalnya. Itu cerita tentang koloni yang mana di dalam koloni itu ada berbagai macam tipe orang, ada yang kritis, ada yang nggak mau tahu, ada yang pokoknya di organisasi kita tuh banyak ada orang-orang seperti itu semua lah, pasti di mana-mana ada semua. Nah, kita itu di dalam cerita itu, kita itu seperti siapa sih misalnya. Kalau kita dalam posisi itu, berarti perubahan apa yang kita akan lakukan? Karena kadang-kadang kita sendiri kalau nggak melihat kita itu, kita nggak akan tahu kita seperti apa sih, gitu kan? Itu hanya sebagai flashback aja. Contoh yang lainnya, misalnya ketika Humu Maicis. Humu Maicis itu sebenarnya cuma ada 4 contoh tokoh yang ada di sana. Ada tokoh yang sama-sama mendapatkan misalnya kehidupan nyatanya, misalnya kita dapat dalam kehidupan yang sama-sama sedang menikmati yang luar biasa, misalnya karena mendapatkan ceritanya cerita tikus, berarti mendapatkan keju yang berlimpah. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti itu di zona nyaman, kan banyak tipenya. Ada tipe yang karena zonanya nyaman, ya udah pokoknya saya santai-santai aja. Ada juga yang meskipun di zona nyaman ada yang berpikir, karena siapa tahu nanti suatu saat kita tidak ada di situ, karena kita nggak tahu. Walaupun kita misalnya, orang bilang misalnya, ini sebagian pegawai negeri ya? Ya Pak. Nah, misalnya pegawai negeri itu lebih banyak konotasinya kepada orang-orang yang di zona nyaman kan? Iya betul. Konotasinya itu pasti tidak ada yang tidak ada yang senyaman pegawai negeri deh pokoknya deh. Ya kan? Meskipun ya tuntutannya banyak, memang loh namanya pegawai negeri. Jadi meskipun ada di zona nyaman, tetapi pernah kan kasus ada juga bahwa pegawai negeri nggak nyaman. Contohnya dulu ketika Departemen Penerangan tiba-tiba hilang. Ya kan? Departemen Penerangan tiba-tiba dihilangin, ada yang pegawai digeser ke tempat yang lain, ada juga yang lama sampai pensiun itu tidak mendapat dialihkan ke tempat yang lain. Jadi terkatung-katung, ada juga ini terjadi pada teman saya, terkatung-katung sampai pensiun akhirnya nggak ada tempatnya. Nah, ini kan berarti bahwa senyaman apapun, seaman apapun kita, mungkin juga kita akan pasti di depannya akan punya resiko juga. Sehingga ya disitulah kita bisa melihat bahwa kalau dalam kondisi yang seperti itu, kita kemarin berpikir seperti apa sih kita saat ini, apa yang pokoknya santai aja, atau yang meskipun berlimpah tapi kita juga berpikir ke belakang dan seterusnya. Hanya flashback itu, sehingga apa yang akan kita lakukan untuk saat ini misalnya. Cuma itu sebenarnya. Sehingga mata kuliah kita ini sebenarnya mata kuliah yang paling gampang. Mata kuliah yang nggak ada benar salahnya, mata kuliah yang penting kita punya argumen, itu selesai sebenarnya. Nah, itu aja. Lagi yang lainnya mungkin. Ada lagi? Itu Pak ada di chat. Ya. Ada di chat pertanyaan dari Pak Felix. Pertanyaan dari Pak Felix, ya. Cara mengukur supaya dimasukkan di slide terakhir. Slide terakhir itu yang mana ya? Bentar. Slide terakhir, yang ini ya Pak ya?
Yang tentang strategi budaya ya. Nih, yang terakhir, slide terakhir itu tentang memasukkan kita ada di kuadran mana ya. Nah, itu prinsipnya sama. Kemarin kita sudah pakai analisis SWOT. Udah lihat di videonya belum? Sudah. Nah, sebenarnya semua ukuran yang ada di kuadran-kuadran itu adalah ukuran kualitatif sebenarnya. Ukuran kualitatif artinya bahwa tinggi rendah itu kita bisa kualitatif. Tetapi kalau ingin objektif, bisa juga. Saya tidak menilai sendiri, tetapi saya melibatkan beberapa pengambil keputusan untuk menilai kita itu tinggi atau rendah sih. Untuk yang atas itu tentang apa ya? Yang atas itu tentang apa? Yang atas misalnya yang sebelah atas itu kesesuaian antara potensi dari perubahan strategi dengan budaya yang ada saat ini. Kesesuaiannya itu rendah atau tinggi misalnya. Terus yang di sebelah kiri itu perubahan faktor-faktor generasi penting yang diperlukan untuk implementasi strategi baru itu perubahannya banyak atau sedikit. Ini yang diperlukan maksud Bapak mungkin untuk memutuskan kita ada di mana, menilainya itu tinggi atau rendah, sedikit atau banyak, itu menilainya bagaimana gitu kan. Nah, itu sama kasusnya ketika membuat SWOT. Selama ini kita selalu subjektif, kita menilai sendiri aja, pokoknya kira-kira menurut saya. Hingga kalau udah diimplementasi lain agar objektif, libatkan pengambilan keputusan. Kalau tidak mau repot dengan kuantitatif, bisa kualitatif, hanya pertanyaan dari si A ternyata tinggi, si B tinggi, si C tinggi, berarti keputusannya adalah tinggi, bisa itu. Bisa juga dikuantitatifkan, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi misalnya, dikasih pertanyaan ke beberapa orang pengambil keputusan, habis itu dirata-rata sehingga ketemu nilainya berapa. Nah, kalau udah ketemu nilainya berapa, masukkan di kuadran tadi. Nanti akan ketemu perpotongannya ada di posisi mana. Sama, prinsipnya sama. Semua yang ada di strategi, di pemasaran, tabel-tabel yang seperti itu, prinsipnya sebenarnya sama. Caranya untuk mendapatkan objektivitas adalah libatkan orang lain, tidak hanya dinilai oleh kita sendiri. Tuh, caranya. Kalau prinsip itu sudah kita pegang dari awal untuk objektif itu, ya semua hal selesai sebenarnya. Cuma selama ini bahkan sampai tesis pun kadang-kadang masih banyak yang membuat itu hanya berdasarkan, padahal sudah melibatkan pengambil keputusan 5 orang yang ada di organisasi, tapi ketika menentukan bahwa kita ada di posisi di kuadran mana, itu seringkali mereka tidak dilibatkan. Langsung aja kita menyimpulkan berdasarkan ini bahwa kita ada di posisi ini. Hanya itu dinilai oleh sendiri, itu yang terjadi selama ini. Bedanya cuma itu. Pokoknya prinsipnya adalah libatkan orang lain, mereka suruh menilai. Kita akan dapat penilaian yang objektif. Nah, itu. Lagi? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Nanti kalau ada mau didiskusikan, bisa lewat e-kampus, e-learning bisa WA juga boleh, di grup juga boleh. Jadi nanti silakan didiskusikan ke sana. Jangan terlalu menjadi beban, yang penting nanti UAS-nya paling ngumpulin dari awal sampai akhir, dari mulai proses strategi itu sendiri dan manajemen perubahan itu aja. Nggak usah terlalu dipikir repot-repot bahwa nanti yang keluar apa dan seterusnya, nggak usah. Ya,
lebih penting implementasi bahwa kita pernah nyusun alur strategik, proses strategik itu lebih penting daripada kita ujian di sana ada nulis, ada pilihan ganda dan seterusnya. Seringkali itu lebih implementatif daripada Udah sampai sini? Oke, Pak. Pak. Dah? Pak. Ya. Sampai di sini? Pak. Sampai di Makasih sini banyak, Pak. saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kita sama-sama berdoa semoga new normal sekarang ini, new normal ini nanti akan menjadi adanya pandemi kemarin itu menjadi berkah buat kita semua. Mungkin ada sebagian dari kita yang sudah ter-enjoy dengan model kerja yang seperti selama ini, tapi ada juga yang tetap merindukan pernah ada tatap muka dan seterusnya. Misalnya ya nanti kita lihat perkembangannya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan meskipun cuma sebentar ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.